Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Samara Dewi, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 28. Di sini saya akan membahas tentang pemberontakan PRRI Permesta. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang berada di wilayah Sumatera. PRRI diproklamirkan oleh Perdana Menteri Syafruddin Prawinegara pada tanggal 15 Februari 1958. Sedangkan Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta yang berada di wilayah Indonesia Timur. Pemberontakan keduanya sudah ada menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. PRRI Permesta merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah Republik Indonesia dan daerah yang muncul pada tahun 1950 di Sumatera. Pada pemberontakan ini, sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk dewan-dewan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Dewan-dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Manado. Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Ditambah dengan kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI juga membuat para perwira dan politis di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti-komunis dan pro-barat. Selain itu, pada masa ini Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politik karena sistem demokrasi liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini, kabinet dan Perdana Menteri berkali-kali diganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Pemberontakan PRRI Permesta ini bisa dilumpuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution dengan merebut kota besar basis pendukung PRRI Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak. Tujuan dari pemberontakan PRRI ini ialah guna mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. Kemudian, dengan usulan dari PRRI, yakni atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah. Kemudian pemerintah dituntut oleh PRRI dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutan itu bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI ini merupakan suatu bentuk pemberontakan. Akan tetapi, jika PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak tepat. Sebab, sebenarnya PRRI ini ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia. Dampak pemberontakan yang pertama, terjadinya PRRI Permesta membawa luka dalam bagi masyarakat di dalamnya. Di Minang, korban yang jatuh dari pihak PRRI kurang lebih berjumlah 22.174 jiwa, 4.360 luka-luka, dan 8.072 ditahan. Dari pihak APRI Pusat, jumlah yang meninggal adalah 10.150 jiwa, terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 polisi, dan 5.592 orang sipil. Pembangunan fisik yang selama ini dibangun menjadi hancur. Dampak yang kedua, perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat terhadap daerah.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berhasil ditumpasnya PRRI Permesta, maka PKI justru berkembang sebagai kekuatan yang semakin kuat di tubuh TNI AD dan semakin berpengaruh terhadap Soekarno dalam kaitannya dengan perpolitikan Indonesia, yaitu diakuinya nasionalisme, sosialisme, dan agama. Dampak selanjutnya adalah menimbulkan kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masyarakat di setiap daerah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati makna dan hakikatnya. Hak otonomi yang luas memang perlu diberikan kepada setiap daerah agar setiap kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah. Dan dampak terakhir, peristiwa gerakan separatis tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali II pada tanggal 14 Maret 1957 yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Perdana Menteri Ali Sastronidjojo kepada Presiden. Kabinet tersebut digantikan oleh Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957. Upaya penyelesaiannya, untuk yang pertama ada pemecatan. Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas PRRI adalah pemecatan beberapa anggota militer yang terlibat seperti Letkol Ahmad Hussein, Letkol Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, Kolonel French Samuel, dan Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Komando Daerah Militer Sumatera juga ikut dibekukan. Upaya kedua, ada operasi militer. Diadakan pula beberapa operasi militer antara lain, 1. Operasi Tegas, yang dipimpin oleh Letkol Khairuddin Nasution. Di Riau adalah sasaran daerahnya. Instalasi-instalasi berhasil diamankan dan Pekanbaru bisa direbut. Kedua, operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ini berhasil merebut Kota Padang tanggal 17 April dan tanggal 12 Maret 1958, Bukit Tinggi pun dapat dikuasai. Operasi yang ketiga ada Operasi Saptamarga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jetikusumo. Operasi yang keempat adalah operasi sadar berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan Letkol Ibnu Sutowo sebagai pemimpinnya. Upaya penyelesaian yang ketiga adalah mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Kedua kabinet ini menginginkan agar pemberontakan tersebut dihentikan dengan tegas, hingga pada akhirnya memasuki akhir bulan Februari. Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pengeboman pada instansi penting yang ada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. Keempat, mengirimkan pasukan-pasukan. Tepat awal bulan Maret, pasukan divisi di Ponorogo dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Namun, sebelumnya Nasution telah mengirimkan pasukan resmi. Para komando Angkatan Darat yang berada di pangkalan minyak Kepulauan Sumatera dan Riau. Tepat pada tanggal 14 Maret 1958, Pekanbaru dikuasai dan disusul dengan berhasil direbutnya Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958. Kemudian pasukan Tentara Nasional Indonesia berupaya membebaskan daerah-daerah yang dahulunya menjadi pusat pemberontakan PRRI. Yang kelima, melakukan operasi Merdeka. Upaya pemerintah untuk menumpaskan PRRI selanjutnya adalah melakukan operasi Merdeka pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat
Berkat operasi tersebut pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein akhirnya menyerahkan diri sehingga pergerakan PRRI menjadi tidak stabil. Perlu diketahui, walaupun pemberontakan-pemberontakan tersebut hanya bagian dari sejarah, namun tidak akan menutup kemungkinan jika hal ini kembali terjadi. Sehingga peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat diperlukan agar upaya menjaga keutuhan NKRI tercapai dan menciptakan sistem pemerintahan yang berdaulat. Seperti halnya memaknai arti dan peranan lambang Garuda Pancasila dalam terbentuknya. Demikian upaya penumpasan PRRI. Untuk tokoh-tokoh yang terlibat, beberapa tokoh dari PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia meliputi Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Asad Mudo Maludin Simbolon, Prof. Dr. Sumirto, Jojo Hadikusumo, Moh Safei, F.J. Warow, dan Saladin Sarumpait. Untuk akhir pemberontakan di Sumatera dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Pasukan banyak yang melarikan diri, bersembunyi, dan menyerah. Para tentara, kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diterima oleh mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.